Halo semua, saat ini saya bekerja di sebuah instansi kesehatan yang bergerak di bidang perawatan manula. Lebih tepatnya, saya bekerja di Departemen Psikogeriatri. Dalam bahasa Indonesia, psikogeriatri diartikan sebagai cabang ilmu kedokteran yang mempelajari masalah kesehatan jiwa pada lanjut usia atau lansia. Di Belanda sendiri, Departemen Psikogeriatri ini secara khusus ditujukan untuk manula penderita sindrom demensia. Mungkin istilah sindrom demensia masih terdengar asing di telinga Anda. Namun, jika saya menyebutkan istilah penyakit Alzheimer, besar kemungkinan Anda pernah mendengar nama penyakit ini. Penyakit Alzheimer adalah satu dari sekitar 50-an jenis penyakit yang berada di bawah golongan sindrom demensia. Di Indonesia sendiri, sindrom demensia masih terdengar awam atau belum banyak dikenal oleh masyarakat secara luas. Karena itu, saya ingin berbagi sedikit informasi seputar sindrom demensia. Apa sih demensia itu? Sebenarnya, demensia bukanlah sebuah penyakit, melainkan sebuah sindrom, yang artinya adalah sekumpulan atau kombinasi dari berbagai simptom atau tanda-tanda penyakit. Istilah demensia itu sendiri mewakili lebih dari 50 jenis penyakit. Yang paling terkenal adalah penyakit Alzheimer, demensia vaskular, demensia lobus frontal, dan Lewy body demensia. Tanda-tanda demensia secara umumnya adalah 1. Sering lupa atau pikun. 2. Sering kehilangan benda atau barang dikarenakan salah meletakkan barang, seperti misalnya menaruh buku di dalam kulkas. 3. Masalah dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, misalnya tidak bisa menghitung uang dengan baik dan tidak tahu lagi cara menyalakan kompor. 4. Disorientasi waktu dan tempat. 5. Menarik diri dari kegiatan sosial seperti mengurung diri di dalam rumah. 6. Kegelisahan yang sulit untuk difahami oleh orang lain. Kegelisahan ini berasal dari halusinasi dan hayalan yang sering dialami oleh penderita demensia. 7. Masalah penglihatan. Tak lain karena demensia adalah penyakit kerusakan otak, maka seringkali demensia berpengaruh pada syaraf-syaraf penglihatan. Tanda lainnya adalah perubahan karakter dan tingkah laku, seperti depresif, pemarah, dan pemurung. Penyebab utama demensia adalah perubahan dalam otak, seperti penumpukan protein yang tidak normal di dalam dan di sekitaran sel-sel otak. Penyebab lain adalah pembuluh darah yang tersumbat seperti pada pasien serangan jantung. Penting untuk diketahui bahwa pikun saja bukan berarti seseorang menderita demensia. Walau tidak jarang, sindrom demensia ini bisa diderita oleh beberapa generasi dalam satu keluarga, namun penyakit-penyakit sindrom demensia bukanlah penyakit keturunan. Di Belanda, diagnosis demensia dimulai dengan penyelidikan yang dilakukan oleh dokter umum. Dokter akan melakukan sejumlah tes, yakni MMSE test atau Mini Mental State Examination. Tes ini berisi pertanyaan-pertanyaan umum seperti sekarang tahun berapa, hari apa, bulan apa, kita berada di kota mana. Dan dokter juga bisa memberi tugas kepada pasien untuk mengulangi sebuah kalimat atau menggambar bentuk dan lain sebagainya. Dari semua tugas dan pertanyaan ini, dokter akan memberi nilai atau skor yang akan menentukan apakah pasien tersebut menderita demensia atau tidak.
Selain tes ini, dokter juga akan melakukan wawancara kepada orang-orang terdekat di sekitar pasien, seperti keluarga, tetangga, dan teman dekat, untuk mencari tanda-tanda demensia yang dilihat oleh orang-orang tersebut dalam kehidupan pasien sehari-harinya. Jikalau dokter umum masih ragu-ragu, maka biasanya dokter akan merujuk pasien kepada dokter ahli di rumah sakit, yakni dokter di Departemen Neurologi, untuk melaksanakan penyelidikan secara lebih lanjut. Biasanya penyelidikan ini akan diikuti dengan MRI scan. Lalu, apakah pentingnya diagnosis demensia ini? Pertama-tama, demensia sindrom belum bisa diobati. Karena itu, penting sekali untuk mendiagnosis demensia, karena setiap orang yang sakit berhak untuk mendapat bantuan dan dukungan kesehatan. Berikut tadi adalah sedikit informasi yang bisa saya bagi berkaitan dengan sindrom demensia. Semoga video saya ini bermanfaat dan semoga selanjutnya saya bisa berbagi lebih banyak informasi berkaitan tentang dunia kesehatan dan keperawatan di Belanda. Terima kasih sudah nonton video ini dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dah!